Ramadan, Ramadan, terimalah ibadah kami. Sejenak mari kita renungkan betapa kita harus bersyukur karena bertemu kembali bulan Ramadan yang penuh ampunan. Ramadan berkah bertabur hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? Bagaimana puasa hari ini? Masih lancar kan? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa sampai hari ini. Yuk kita simak tausiah virtual kali ini dengan judul Kisah Ashabul Kahfi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, apakah kalian tahu apa itu kisah Ashabul Kahfi? Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Kahfi. Kisah ini menceritakan tentang 7 pemuda yang hidup di dalam gua. Pada masa itu, ke-7 pemuda tersebut hidup di tengah kezaliman dan di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Ke-7 pemuda tersebut diperintahkan untuk menyembah berhala oleh seorang raja. Namun ke-7 pemuda tersebut tetap menolak. Akhirnya mereka dikejar oleh suruhan raja dan mereka berhasil melarikan diri dan menemukan sebuah gua. Dan akhirnya mereka tinggal di dalam gua. Hal ini sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya, ingatlah tak kala pemuda-pemuda mencari tempat berlindung, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, berikan rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk bagi kami dan urusan kami. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ke-7 pemuda tersebut dalam keadaan yang sangat terdesak, mereka membuktikan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam gua tersebut, mereka tetap berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Yang akhirnya Allah menjawab ke-7 doa pemuda tersebut. Anak-anakku, tahukah kalian bagaimana cara Allah menjawab ke-7 pemuda tersebut? Yaitu dengan cara menidurkan ke-7 pemuda tersebut selama beratus-ratus tahun. Dikisahkan mereka ditidurkan selama 309 tahun. Hal ini membuktikan betapa besar kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dari kisah Ashabul Kahfi tersebut, ibrah dan hikmah apa yang bisa kita ambil, anak-anakku? Kita adalah seorang muslim, kita adalah seorang Islam. Bahwasanya seorang Islam itu dibangun di atas fondasi keyakinan. Keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan adanya kehidupan di akhirat yang akan kita susul nanti. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama di Mekah belum ada perintah sholat, belum ada perintah jihad,
belum ada perintah haji. Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah. Tahukah kalian apa itu akidah, anak-anakku? Akidah adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan satu-satunya. Nabi Muhammad SAW selalu menekankan tentang ini. Harus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu saat ada sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahu saya tentang ketentraman hidup Islam yang tidak akan tanya lagi selain kepada Anda." Rasulullah SAW menjawab, "Qurabi Allah summa sakib." Ikrarkan dengan pikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, dan yakini dengan hatimu bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi beserta isinya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, keyakinan ketujuh pemuda tersebut membawa keselamatan. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ibrah atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi tersebut yaitu satu, kita harus hidup dengan keyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dari kisah Ashabul Kahfi tersebut saya akan memberikan dua pertanyaan kepada kalian semua. Simak ya. Pertama, dalam surat apa kisah Ashabul Kahfi itu diabadikan? Kedua, berapa lama ketujuh pemuda tersebut itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian yang bisa saya sampaikan tausiah virtual kali ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.